Hai, berjumpa lagi dengan channel Anton Mangende. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian akhir semester 2. Walaupun di rumah, kita harus tetap belajar. Saya yakin kalian pasti bisa. Kisi-kisi yang pertama. Peserta didik dapat memilih segi banyak beraturan dengan benar. Nanti di soal ujian akhir semesternya, setidak-tidaknya soalnya akan disajikan satu segi banyak beraturan. Oke, contoh segi banyak beraturan. Ini adalah contoh salah satu segi banyak beraturan. Mungkin juga ada nanti seperti ini. Kemungkinan besar soal dari kisi-kisi tersebut akan muncul seperti ini. Ada 4 gambar yang diberikan. Gambar yang pertama adalah segi 6, ini trapesium, ini jajar genjang, ini segitiga. Petunjuknya pasti kalian akan disuruh untuk menentukan manakah dari keempat bangun ini yang merupakan bangun datar segi banyak beraturan. Maka pilihan yang harus kalian pilih adalah melihat sisinya. Syarat pertama, panjang sisinya sama panjang. Semua sisi harus sama panjang. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah sudutnya harus sama besar. Maka kalau kita lihat di sini dari syarat pertama, yang hanya memenuhi syarat pertama adalah bagian A. Maka secara otomatis ini menjadi pilihan kita. Oke, gampang kan? Saya yakin kalian pasti bisa. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Disajikan gambar bangun datar beraturan. Peserta didik dapat memilih ciri-ciri bangun datar tersebut dengan benar. Nanti pada soalnya kemungkinannya muncul satu gambar segi banyak beraturan. Kita ambil contoh segitiga sama sisi. Ciri-ciri dari segitiga sama sisi, yang pertama, memiliki sisi yang sama panjang. Ini sisinya semuanya sama panjang. Ciri yang kedua, sudutnya ini sama semua. 60 derajat, ini 60 derajat, ini 60. Semuanya 60 derajat. Tuh. Sisinya juga seperti itu karena ada tanda seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini dikasih 5, maka semua sisinya ini 5. Itu syarat dari segi banyak beraturan. Gampang kan? Saya yakin kalian pasti bisa. Kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Disajikan gambar bangun datar tidak beraturan. Peserta didik dapat memilih bagian-bagian dari bangun datar tersebut dengan benar. Oke, saya ambil satu contoh bangun datar tidak beraturan. Ini adalah gambar jajar genjang. Bagian-bagian dari jajar genjang ini adalah yang pertama, sisi sejajarnya. Kita ambil contoh di sini A, sini B, sini C, sini D.
Maka bagian yang pertama ada sisi AB, itu benar. Sisi DC, ada sisi BC, ada sisi apa ini? AD. Nah, sekarang apalagi bagiannya? Oh, ada sudut ini, sudut A, ada sudut B, ada sudut C, ada sudut D. Lalu kemudian mungkin nanti di sini juga bisa ada tingginya ini. Bisa nanti seperti itu juga, karena mungkin nanti sisi ini ditanya. Jadi seperti itu. Inilah bagian-bagian dari bangun datar ini. Mungkin ada juga nanti diagonalnya seperti ini, diagonal AC atau diagonal BD, seperti itu. Hanya itu yang harus kalian ingat. Jadi bagian-bagiannya ada sisi sejajar antara sisi AB dan sisi DC, itu sejajar. Kemudian sisi AD dengan sisi BC sejajar. Gampang kan? Saya yakin kalian pasti bisa. Kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Disajikan gambar bangun datar tidak beraturan. Peserta didik dapat memilih banyak sudut dari bangun datar tersebut dengan benar. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar belah ketupat. Nah, untuk menentukan banyak sudutnya gampang sekali, tinggal kita hitung aja. 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah sudutnya ada sebanyak 4. Kalau gambarnya seperti ini, nanti mungkin kasih gambar yang lain, tinggal kalian lihat aja sudutnya ada berapa. Gampang kan? Kalian pasti bisa. Kita lanjut ke kisi-kisi berikut. Disajikan ciri-ciri bangun datar. Peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri bangun datar tidak beraturan dengan benar. Kemungkinannya nanti disajikan ciri-ciri seperti ini. Memiliki 2 buah sisi bangun yang sama panjang. Memiliki, itu ciri pertama. Ciri kedua, memiliki 2 buah sudut yang sama besar. Pilihannya adalah A, persegi, B, layang-layang, C, segitiga sama kaki, dan D, trapesium. Kalau persegi ada 2 buah sisi yang sama, sementara kita temui bahwa persegi mempunyai 4 sisi, berarti sudah tidak masuk. Yang kedua, layang-layang. Di layang-layang ada 4 sisi, berarti juga tidak masuk. Nah, ini segitiga sama kaki, 2 buah sisinya sama panjang. Nah, kalau itu benar, 2 buah sisi memenuhi. Yang namanya segitiga sama kaki pasti ada 2 sisi yang 2 sudut yang sama besar. Berarti pilihan yang benar adalah segitiga sama kaki. Gampang kan? Saya yakin kalian pasti bisa. Kisi-kisi selanjutnya. Disajikan sebuah gambar berupa persegi. Peserta didik dapat menghitung keliling persegi dengan benar. Oke, berarti ada sebuah persegi. Nih, persegi nih, misalnya nih. Persegi. Sisinya, saya kasih contoh, misalnya berapa ya? 6. Untuk menghitung kelilingnya harus diingat rumusnya, bahwa keliling persegi itu sama dengan 4S. 4 kali S, berarti tinggal 4 kali 6, karena S nya 6. Jadi kita 4 kali 6 24. Ingat satuannya di sini, kalau di sini cm, kalau cm
Kita lanjut ke kisi-kisi berikut. Peserta didik dapat menghitung keliling persegi panjang dengan benar. Oke, sekarang kita lihat. Saya contohkan ada gambar persegi panjang. Di sini panjangnya 5, di sini lebarnya 3. Kita harus ingat bahwa rumus keliling persegi panjang itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Tinggal masukkan panjangnya 5, lebarnya 3. Nah ini, tambahkan ini jadi 8. 2 kali 8 sama dengan 16. Gampang kan? Berarti kalian bisa menghitung ini. Tinggal taruh satuannya. Kalau di sini sentimeter, taruh juga di sini. Kita lanjut ke kisi-kisi berikut. Disajikan gambar segitiga, peserta didik dapat menghitung keliling segitiga dengan benar. Oke, di sini saya berikan sebuah segitiga, mungkin ya, inilah gambarnya. Gambarnya mungkin seperti ini, segitiga KLM. Jika di sini 3, di sini mungkin 10, di sini mungkin 7. Nah, udah disuruh kita menghitung kelilingnya. Maka keliling segitiga ini adalah sisi KL tambah LM tambah MK. Dari sini tambah sini tambah sini. Udah tinggal masukkan KL-nya berapa? 10. LM-nya berapa? 7. MK-nya berapa? 3. Udah 10, 17 tambah 3, 20 cm. Kalau di sini cm, kalau pakai desimeter, tergantung satuan yang ada di sini. Gampang kan? Kalian pasti bisa. Demikian pembahasan kisi-kisi kita untuk hari ini. Hari selanjutnya akan kita bahas kisi-kisi yang lain. Sampai jumpa.